Kenyataan bahwa dua tim telah dimusnahkan artinya 60 orang telah tewas. Level kekuatan orang terkuat di tim timur berada di akhir level Grandmaster. Itu cukup lemah dibandingkan dengan tim lain. Tapi mereka dimusnahkan seperti itu adalah berita yang benar-benar mengejutkan. Jadi tim lain tidak seberuntung kita. Jadi ternyata saat mereka ingin masuk ke kota, mereka juga diserang oleh gelombang serangan para pentom. Mendengar tim Chun Yeun mampu masuk ke kota, Letnan merasa tenang dan bertanya, "Apakah ada korban dalam tim kalian?" "Saat ini belum ada, Pak." "Apa?" Letnan tampak terkejut. "Apakah benar-benar tidak ada yang terluka?" "Benar, untungnya tidak ada korban atau cedera di pihak kami." Itu luar biasa." Mereka adalah satu-satunya tim dengan 0 korban. Itu semua karena Peng Numgyum ingin memberitahukan bahwa penyebab mereka selamat adalah karena Chun Ye-won, tetapi jangan katakan apapun tentangku. Chun Ye-won memberikan peringatan terhadap Peng Numgyum lewat pesan telepati. Jadi Peng Numgyum mengurungkan niatnya. Walau mendapatkan ketenaran dan nama baik untuk kebangkitan Ordo Iblis Langit itu diperlukan, tetapi Chun Ye-won tidak ingin informasinya menyebar sampai ke pemerintah. Halo? Apa yang tadi ingin kau katakan? Mengapa kalian semua bisa selamat?" Tidak, Letnan. Ini semua karena kami semua sangat beruntung." Tampaknya Anda benar-benar rendah hati. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah hal baik bahwa semua tim kalian baik-baik saja. Bisakah Anda menjelajahi koordinat yang kami kirimkan kepada Anda? Tidak lama kemudian, koordinat terkirim lewat kacamata yang mereka kenakan. Letnan, ada apa dengan tempat ini?" Peng Numgyum bertanya. "Jadi begini, kami mendapatkan informasi bahwa Sang Alpha mungkin berada di tempat itu. Jadi tolong, silakan jelajahi tempat itu." "Baiklah, kami mengerti." Saat ini mereka tidak tahu harus bergerak ke arah mana, jadi tidak ada pilihan lain selain bergerak menuju tempat itu. Namun karena mereka tidak yakin bagaimana situasi di dalam kota, dia bingung apakah dia harus pergi ke sana atau tidak. Bagaimanapun, tampaknya lebih baik untuk mengikuti instruksi dari Biro Pertahanan daripada berkeliaran. Mereka pergi mencari Sang Alpha. Setelah mematikan transmisi radio, Peng Numgyum meminta pendapat Chun Ye-won. Bagaimana dengan Anda, Tuan Muda?" Peng Numgyum meminta pendapat Chun Ye-won karena dia menghormatinya sebagai yang terkuat di sana. Namun jawaban Chun Ye-won tidak terduga. "Menurutku, kebersamaan kita cukup sampai di sini." Apa maksud Anda? Bukankah seharusnya Anda juga pergi ke titik koordinat bersama kami? Bukankah di sana ada Sang Alpha? Apakah Anda tidak menginginkannya? Tidak, aku tidak tertarik. Bukan hanya Peng Numgyum, tetapi yang lainnya juga terkejut ketika Chun Ye-won mengatakan bahwa dia tidak akan ikut mereka lagi. Padahal mereka semua berharap Chun Ye-won akan ikut dengan mereka. Jika ada Chun Ye-won, kesempatan mereka untuk hidup sangat besar. Namun, jawaban Chun Ye-won menghilangkan semua harapan mereka.
Pada saat itu, Oh Yeon mendekati Jun Yeon dan berkata, "Jika Anda tidak ikut bersama kami, lalu apa yang bisa dilakukan oleh kami?" Tampaknya dia ingin membiarkan Jun Yeon melakukan semua pekerjaan. Jadi Jun Yeon menghiraukan kata-katanya dan dia bersama Hyobong turun dari truk membiarkan dia yang sedang mengeluh. "Hei, bukankah ini namanya tidak bertanggung jawab, mengabaikan misi dan meninggalkan misi?" Oh Yeon terus mengucapkan kecemasan dan ketidakpuasannya. Apa-apaan ini? Tiba-tiba ada seseorang yang mencengkram leher Oh Yeon. "Hei, jaga kata-katamu. Menurutmu, kau sedang berbicara dengan siapa? Hah?" Hyobong tidak terima hujatan Oh Yeon. Dia langsung mencekiknya. Begitu dia dicekik oleh Hyobong, dia merasakan panas menyebar di seluruh tubuhnya. Lepaskan aku!" Dengan melotot, Hyobong menjawab kata-katanya. "Mengapa? Mengapa harus kulepaskan? Bajingan yang menghina tuanku harus dipatahkan lehernya." "Hyobong, lepaskan dia." "Tapi tuan, dia belum layak untuk dibunuh." Karena perintah Jun Yeon, Hyobong melepaskan cengkraman tangannya pada leher Oh Yeon. Oh Yeon adalah ketua asosiasi murim di salah satu kota. Levelnya berada di level superior master. Tapi dia tidak berkutik ketika dicengkram oleh anak buah dari orang ini. Karena hal itu, orang-orang murim lainnya tidak lagi berusaha untuk menghentikan Jun Yeon pergi. Tapi sebelum pergi, Jun Yeon berkata pada mereka, "Kalian mengaku seorang pendekar, tapi kalian mengharapkan ada seseorang untuk melindungimu. Betapa menyedihkan." Jun Yeon benar-benar menganggap mereka tidak layak untuk dibunuh. Jun Yeon mendecakkan lidahnya dan menghilang bersama Hyobong ke arah barat laut. Jun Yeon langsung menuju ke koordinat yang diberikan Marayun padanya. Tujuan awalnya datang ke sini adalah untuk membangunkan Mon Ranyong yang sedang berhibernasi. Koordinat di mana Mon Ranyong berhibernasi ada di barat laut kota Datong. Wilayah itu adalah wilayah pegunungan, wilayah yang dipenuhi dengan bebatuan dan tanah yang kering. Karena kecepatan pergerakan yang luar biasa, mereka berhasil mencapai tempat itu dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebuah gunung tersembunyi dapat terlihat saat mereka masuk melalui tempat yang terjal. Dalam perjalanan, Hyobong terkikik karena dia membayangkan dia akhirnya dapat menemui istrinya lagi. Namun, saat dia masuk ke dalam gua, senyum itu menghilang dari wajahnya. Gua itu terlihat berantakan, seperti telah terjadi pertempuran di sana. Karena mereka telah melihat bahwa Baekgi tidak ditemukan dimanapun, Hyobong cemas dan ketakutan. Tuan, apakah orang-orang dari grup MS itu juga membawanya?" Wajah Hyobong memerah karena marah. Dia sangat marah. Jun Yeon hanya terdiam dan menatap ke seluruh gua yang sepertinya akan runtuh. "Nano, lacak lokasi ini." "Ada angin bertiup dari dalam. Sepertinya gua ini tidak buntu, tuan."
Ya, benar juga. Hebong, kemarilah. Baik, Tuan. Chun Ye-won mengulurkan tangan ke arah batu-batu yang menghalangi jalan. Batu-batu itu bergetar karena energi yang diinduksikan oleh Chun Ye-won dan kemudian mulai bergerak. Ketika beberapa batu besar sudah dipindahkan, terlihat ada lorong di belakang tumpukan batu-batu itu. Ayo, kita ke dalam. Mereka berdua masuk ke dalam gua. Tuan, coba lihat di sana. Ada sesuatu yang berserakan di lantai. Itu adalah tulang belulang. Ketika mereka melihatnya lebih dekat, kerangka itu tampaknya hangus. Ketika Chun Ye-won menyentuh kerangka itu, kerangka itu melebur menjadi debu. Sebagian besar kerangka mengalami kerusakan pada tulang rusuk dan tengkorak kebanyakan retak atau hancur. Chun Ye-won yang sedang memeriksa kerangka-kerangka itu tersenyum, dan hal itu membuat Heobong bertanya, Tuan, mengapa Anda tersenyum? Kerusakan yang dialami oleh kerangka-kerangka ini disebabkan oleh jurus teknik naga iblis. Teknik naga iblis adalah jurus milik klan naga iblis. Dan itu adalah klan tempat Moon Ranyong berasal. Scan berganti ke sebuah pabrik baja di barat daya kota Datong. Banyak jejak korban dapat terlihat di wilayah itu. Mayat-mayat ini sepertinya tewas saat mereka mencoba untuk melarikan diri. Terlihat banyak phantom yang berkeliaran di sekitar pabrik. Suasana di sana benar-benar mencekam. Namun ada satu tempat di mana para hantu tidak bisa masuk ke sana. Tempat itu adalah sebuah pabrik untuk membuat pedang. Di dalam pabrik itu terdapat tungku bara api. Sepertinya pabrik itu tidak lama ditinggalkan. Sepertinya para pegawai di sana melarikan diri saat pabrik sedang beroperasi. Jadi tungku api masih menyala. Dan para phantom tidak berani mendekati tempat yang panas seperti itu. Oleh karena itu, tempat itu menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang berhasil selamat. Tapi sepertinya nyala api dari tungku itu tidak bisa bertahan lama lagi. Brengsek. Terlihat seorang lelaki berusia pertengahan 30-an mengenakan pakaian abu-abu sedang mengutuk. Hei, berhentilah mengutuk. Aku menjadi lebih khawatir karena sikapmu ini. Seorang wanita berusia sekitar 50-an berteriak padanya. Mendengarnya, lelaki itu menjawab, apa-apaan ini? Bahkan wanita tua berani membentakku. Mendengar kata-katanya itu, wanita tua itu semakin menjadi-jadi. Apa kau bilang? Aku wanita tua? Memang, aku sudah tua, tapi aku hanya meminta kau untuk diam. Setelah listrik di sini padam, maka tungku akan benar-benar padam. Maka semua orang di sini akan mati. Jika kau terus berteriak-teriak seperti itu, kau akan menarik perhatian para hantu. Tingkahmu ini membahayakan semua orang. Apakah aku, seorang wanita tua, tidak berhak untuk memperingatkanmu yang seorang anak dari Kepala Keamanan Direktur Dalam Negeri? Lelaki itu adalah Kepala Departemen Perencanaan Balai Kota Datong. Dia adalah Cho Hyung Man, putra tertua dari Kepala Keamanan Dalam Negeri. Hei, kau wanita tua, sepertinya akal sehatmu telah hilang ya. Tanpa ragu
ragu-ragu, Jo Hyung Man memukul perut wanita itu. "Hei, di mana hati nuranimu?" Orang-orang lain yang berhasil selamat yang mengungsi di sana tidak tahan dan mencoba mengampirinya. Tapi ada lelaki lain yang tampak kuat menghentikan mereka. "Semuanya tenanglah, kita tidak boleh ribut di sini. Jika mereka terlalu berisik, mereka akan semakin menarik perhatian para pentom. Lalu apakah kami akan diam saja melihat wanita tua dipukul seperti itu? Oh, aku tahu. Kau memihaknya karena kau juga pegawai di balai kota, bukan? Hah, kalian semua sama saja, busuk." Lelaki berotot yang menghalangi mereka itu terkejut dengan kata-kata orang itu. Dia adalah wakil direktur Departemen Murim Balai Kota Datong, Han Jun Pyo, dan dia tidak punya pilihan lain selain melindungi bosnya saat ini. Walaupun dia tahu bosnya tidak berakhlak. Orang-orang yang berhasil selamat dan mengungsi di sana ada sekitar 20 orang. Mereka bisa bertahan karena para pentom tidak bisa mendekati Tungku. Namun, begitu kota sudah kehabisan pasokan listrik, situasinya akan berubah. Tungku perlahan akan mulai menurunkan panasnya. Orang ini benar-benar bermasalah. Han Junpyo sebenarnya mengerti bagaimana perasaan orang-orang terhadap bosnya ini. Tapi jika dia bisa, dia akan langsung memukul Cho Hyun Man. Tapi dia tidak bisa, karena mereka telah membuat perjanjian. Wakil Direktur Han Junpyo, jika Anda dapat melindungi saya dari tempat neraka ini, saya akan memberitahu ayah saya untuk mencoba dan mendorong Anda ke Departemen Murim Dewan Negara. Itulah sebabnya dia melindunginya sampai sekarang. Tetapi dengan sikapnya seperti ini, tugasnya menjadi lebih sulit. Dasar makhluk-makhluk rendahan. Cho Hyung Man masih saja menghina orang-orang yang ada di sana. Karena status sosialnya tinggi, dia selalu menganggap rendah orang-orang di bawahnya. Tidak peduli berapa banyak wakil direktur mencoba melindunginya, situasinya tampaknya tidak tenang karena hal itu. Anak ini adalah sendok emas, jadi dia selalu menginjak orang-orang. Tapi di sana ada satu orang yang dapat mengendalikannya. Sekretaris Moon, coba tolong tenangkanlah orang itu. Mendengar pesan telepati dari Han Junpyo, seorang wanita cantik dengan rambut pendek dan rok pendek berwarna coklat juga mengangguk. Dia adalah sekretaris Departemen Perencanaan Kota Datong. "Ketua, tenanglah. Kita harus bisa bersabar sampai tim penyelamat datang." Mendengar suaranya yang hangat, Cho Hyun Man tampak terpesona. Meskipun dia adalah lelaki yang sudah menikah, dia selalu memastikan untuk berpakaian bagus untuk sekretaris ini. "Oh, Sekretaris Moon, kau jangan khawatir. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tetapi aku akan memastikan Sekretaris Moon dapat keluar dari tempat neraka ini." Berbeda dengan sikapnya terhadap orang-orang, sikap Cho Hyun Man terhadap sekretaris ini sangat lembut dan manis. Sulit dipercaya bahwa istrinya baru saja meninggal kemarin. Sekarang dia sudah merayu wanita lain. "Ayahku adalah kepala keamanan dalam negeri. Para penjaga nasional pasti akan datang untuk menyelamatkan kita. Jadi, kau tenang dan percayalah padaku." "Ya, hantu, hantu." Tiba-tiba seorang wanita dengan wajah pucat menunjuk ke suatu tempat sambil terus berteriak. Sebuah pentom telah muncul. Sial, apakah listriknya sudah padam? Sudah 2 jam listrik telah padam dan tungku masih panas. Orang-orang panik untuk mencoba menghindari hantu yang muncul itu. Han Junpyo mencoba menghalangi mereka.
Kalian tenanglah. Ini hanya satu. Jika Anda terus membuat keributan, maka akan lebih banyak dari mereka yang datang ke sini. Tidak mungkin orang-orang yang panik dapat tenang dalam sekejap. Mereka masih berlarian untuk pergi menjauh sejauh mungkin dari hantu itu. Semua orang berusaha menyelamatkan hidup mereka masing-masing. Han Junpyo, lindungi aku. Tetap di belakangku, ketua. Han Junpyo menghunus pedangnya untuk melindungi Cho Hyung-man. Dia telah bertarung dengan hantu beberapa kali saat dia mencoba membawa orang-orang itu ke sini. Jadi dia tahu bahwa energi pedang dapat melukai Phantom. Han Junpyo menebas tubuh Phantom yang terbang ke arahnya. Phantom itu terbelah dua dan menguap. Berhasil. Aku telah membunuhnya. Jadi, ayo. Tapi saat dia ingin mengerahkan orang-orang, tubuh Phantom yang terbelah dua dan menguap muncul kembali dan melewati tubuh Han Junpyo. Setelah Phantom menembus tubuh Han Junpyo, tubuh Han Junpyo memucat dan memutih seperti kehabisan darah, seolah-olah dia mati membeku. Tubuhnya jatuh ke lantai dan hancur. Han Junpyo! Saat Han Junpyo mati, Cho Hyun-man terus berteriak. Dia tidak bersedih. Dia hanya takut tidak ada yang melindunginya lagi. Itu, coba lihat ke sana. Hantu, mereka datang dalam kawanan banyak. Para Phantom masuk, menembus melewati dinding ke dalam pabrik. Mereka tambah panik. Mereka bahkan tidak bisa bergerak ketika mereka melihat begitu banyak Phantom dan mulai mendekati mereka. Brengsek, kemana ayahku? Apakah dia tidak akan menyelamatkan putranya? Tidak dapat mengatasi rasa takutnya. Dia hanya terus memaki sambil merengek. Pada saat itu, Sekretaris Moon yang berada di sebelahnya melangkah maju. Sekretaris Moon, apa yang kau lakukan? Mundur, hindari itu berbahaya. Cho Hyun-man bingung melihat Sekretaris Moon yang dengan berani dia maju sambil merobek roknya dan melepas sepatu high heel-nya sambil bergumam. Padahal aku sudah berusaha untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah mengatakan itu, api berkobar dari telapak tangannya. Mulut Cho Hyung-man terbuka lebar saat melihat fenomena itu. Saat Sekretaris Moon mengulurkan tangannya, api menyembur dari tangannya ke arah para Phantom. Dalam sekejap, para Phantom meleleh tanpa meninggalkan jejak. Setiap kali tangannya bergerak, Phantom melebur. Orang-orang di sana bersorak. Tidak ada yang menduga bahwa wanita ini memiliki kemampuan seperti itu. Jika tidak ada dia di sana, mereka semua pasti sudah mati. Namun setelah melakukan itu semua, wajahnya berkeringat. Sudah lama dia tidak menggunakan kekuatannya, sehingga dia cepat lelah. Dia seperti menahan sakit. Dia tidak tahu mengapa, tapi setiap kali dia menggunakan kekuatannya, dia merasakan kesakitan. Tapi dia berhasil mengatasi para hantu yang masuk ke pabrik ini. Nafasnya terengah-engah. Dia kelelahan karena dia menggunakan flame key terlalu banyak. Sekretaris Moon, tiba-tiba ada seorang lelaki memeluknya dari belakang. Itu adalah Cho Hyung-man.
Aku tidak menduga kau memiliki kemampuan sekuat ini, Sekretaris Moon. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apakah kau seorang gatekeeper? Cho Hyung-man merasa senang karena Sekretaris Moon memiliki kekuatan seperti ini. Setelah Han Junpyo meninggal, dia takut ini akan menjadi akhir hidupnya. Tetapi dia melihat sekretarisnya memiliki kemampuan seperti ini. Dia pikir dia akan dapat bertahan hidup. Ketua, lepaskan aku. Mengapa kau memelukku? Hei, lepaskan. Setelah mengeluarkan flame ki begitu banyak, Sekretaris Moon kelelahan sampai dia berbicara dengan lemah hingga tidak mampu untuk berontak dari pelukan Cho Hyung-man. Tapi Cho Hyung-man tidak melepaskan pelukannya, malah dia berbisik ke telinga Sekretaris Moon. Sepertinya kamu kelelahan, Sekretaris Moon. Jadi, ayo kita menyelinap keluar dari sini. Ngapain juga kita di sini melindungi mereka? Jika kita terus bersama dengan sampah seperti mereka, kita mungkin akan mati. Dia mengajak Sekretaris Moon untuk pergi meninggalkan yang lainnya. Dia berpikir bahwa jika dia memiliki Sekretaris Moon, maka dia pasti dapat keluar dari tempat itu dengan selamat. Tapi Sekretaris Moon menjawabnya dengan nada dingin. Ku bilang, lepaskan pelukanmu dari tubuhku. Tidak, aku tidak akan melepaskan pelukanku sampai kau setuju denganku. Karena terlalu lelah, Sekretaris Moon tidak dapat melepaskan pelukan orang ini. Tapi hal tidak terduga terjadi. Tiba-tiba ada seseorang mencengkram kepala Cho Hyung-man dan mengangkatnya. Cho Hyung-man bingung. Dia mencoba untuk berontak, tapi cengkraman di kepalanya terus semakin menguat. Dan kemudian dia mendengar seseorang berbicara. Hei, kunyuk. Berani-beraninya kau memeluk istri orang lain. Apa? Istri orang? Cho Hyung-man terkejut. Tapi di sisi lain, Sekretaris Moon tersenyum cerah. Bongbong. Bongbong adalah nama panggilan mesra dari Moon Ranyong terhadap Hyeobong. Meskipun telah dicengkram kepalanya seperti itu, Cho Hyung-man masih belum sadar juga dan berkata, Kau bilang apa? Istri orang? Shh, kau tidak usah banyak bicara. Mengganggu istri orang, hukumannya adalah mati. Cengkraman Hyeobong pada kepala Cho Hyung-man semakin keras dan kepala Cho Hyung-man pecah.